Salam sejahtera untuk kita semua. Di materi pada video kali ini kita akan membahas tipe data tuple. Di tipe data tuple, untuk pembentukannya atau membuat tipe data tuple itu kita menggunakan simbol kurung, bukan kurung kurawal atau kurung siku, hanya kurung yang biasa. Nah, format penulisannya atau pembuatannya, di contohnya saya buat di sini itu nama variabelnya itu adalah gudang. Gudang sama dengan buka kurung, lalu item-item yang akan dimasukkan ke dalam tuple tersebut. Nah, di sini saya di tuple ini saya memasukkan 3 value, itu lemari, kursi, dan meja. Lalu di baris kedua ini itu fungsinya untuk melihat tipe data dari variabel gudang tersebut. Lalu selain string seperti juga list, tuple ini juga value yang diinputkan itu bisa macam-macam, bisa string, bisa boolean, bisa integer, float. Nah, itu bisa dimasukkan. Ini contohnya juga saya tipe data stringnya. Lalu desimal, float itu juga bisa dimasukkan ke dalam tuple. Boolean juga bisa dimasukkan ke dalam tuple, dan juga di tuple sendiri juga bisa semua value itu kita masukkan di dalam satu buah tuple. Nah, di sini contohnya saya buat variabel my tuple, itu ada value di dalamnya, itu ada integer, ada float, ada boolean, ada stringnya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam tuple. Nah, lalu di tuple ini karakteristiknya agak berbeda dengan di list. Nah, kalau di tuple itu karakteristiknya itu adalah order, unchangeable, dan allow duplicate value. Nah, maksudnya apa ini? Oke. Order sama seperti di list, di tuple juga urutan value yang dimasukkan ke dalam tuple itu mengikuti yang telah ditentukan. Contohnya di sini ada satu variabel gudang dengan tipe data tuple. Di sini saya inputkan, masukkan 4 value, meja, kursi, piring, dan sepeda. Nah, kalau kita eksekusi, kita cetak, urutannya itu sama seperti ketika kita assign value ke dalam variabel gudang tadi. Nah, kalau kita lihat, kita bisa gunakan indeksnya. Itu kalau di indeks kedua itu ada piring, jadi kita bisa gunakan indeks karena ini ada pengurutannya, maka pengurutan itu menggunakan indeks. Nah, contohnya di sini untuk indeks kedua, kalau kita cetak itu value piring yang akan dicetak. Lalu karakteristik yang kedua itu adalah unchangeable. Jadi tuple ini kalau kita sudah buat itu tidak bisa kita rubah. Kita tidak bisa rubah besaran dari tuple-nya, tidak bisa merubah value yang ada di dalam tuple, kita tidak bisa menambahkan value, kita tidak bisa menghapus value dari tuple. Nah, di sini contohnya tetap value tuple gudang ada 4 value di sini. Nah, di sini saya akan coba untuk merubah di indeks kedua, itu kan di sini piring. Nah, akan saya ubah menjadi komputer. Nah, di sini akan keluar error. Nah, karena tuple ini tidak bisa dirubah. Nah, di sini keterangannya, tipe errornya, tuple object does not support an item assignment. Jadi tuple ini tidak bisa, value-nya itu tidak bisa dirubah-rubah lagi. Nah, kalau di list itu ada fungsi apa yang kita coba di tuple, apakah fungsi apa ini bisa digunakan? Oh, ternyata di tuple sini ada keterangan
bahwa tuple itu tidak punya fungsi append. Jadi tidak bisa kita menggunakan fungsi append ke dalam tuple. Nah, lalu tuple ini juga bisa menampung value yang sama. Contohnya variabel gudang di sini ada lemari, kursi, meja, kasur, dan ada kursi lagi di dalamnya. Jadi value ini bisa ditampung oleh tuple. Ada value yang sama itu bisa ditampung oleh tuple. Nah, di sini juga ada variabel angka. Itu ada 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nah, itu ada 2 angka satunya. Angka satunya ada 2 buah. Nah, ini bisa ditampung ke dalam tuple. Ini ada beberapa fungsi yang terdapat di dalam tuple. Contohnya di sini ada length. Jadi kita bisa melihat besaran dari tuple yang sudah kita buat. Nah, di sini fungsinya adalah len. Nah, jadi untuk penggunaannya itu len, buka kurung, lalu nama tuple-nya, nama variabel tuple ya. Nah, di sini variabel yang sudah kita buat tuple-nya itu adalah 4, besarannya adalah 4. Lalu untuk membuat tuple yang hanya berisi satu item, itu kita harus menggunakan tanda koma setelah item tersebut. Jika tidak menggunakan tanda koma, Python akan menganggap bahwa variabel itu bukan tuple. Nah, contohnya di sini ada variabel piring. Variabel piring lalu kita gunakan kalau tuple kan menggunakan buka kurung biasa tuh. Nah, di sini ada satu value lalu kita kasih koma di belakangnya. Kalau kita cek tipenya, maka ini akan terlihat bahwa tipenya adalah tuple. Lalu kita coba buat satu variabel lagi, tapi kita tidak kasih koma setelah value-nya. Maka di Python akan melihat itu bahwa itu tipe string, bukan tuple. Sama seperti di string, bahwa tuple ini untuk mengaksesnya itu untuk mengakses item itu kita bisa menggunakan index. Nah, contohnya di sini saya ada variabel gudang ini dengan 6 value di dalamnya dengan tipe data tuple. Di sini kita bisa gunakan index untuk mengakses value yang ada di indeks sekian. Nah, di sini saya akan akses untuk indeks kedua. Indeks kedua itu meja. Maka yang dicetak itu adalah meja. Lalu di tuple juga kita bisa menggunakan negative indexing. Jadi kalau tadi di indexing yang sebelumnya itu kita indeks itu kita mulai dari angka 0. Jadi kalau di sini lemari ini indeksnya 0, kursi 1, meja 2, kasur 3 dan selanjutnya. Kalau negative indexing itu kita lihat dari sebelah kanan. Kalau indexing tadi kita lihat dari sebelah kiri dimulai dari 0, dan negative indexing kita lihat dari sebelah kanan. Kalau negative indexing itu dimulai dari minus 1. Minus 1 itu adalah sepeda. Kalau kita coba di sini untuk minus 4, itu value yang keluar adalah meja. Jadi sepeda itu minus 1, komputer minus 2, kasur minus 3, dan meja itu minus 4. Nah, di tuple juga kalau kita mau mengakses beberapa value sekaligus, kita bisa menggunakan range. Nah, formatnya setelah nama variabel kita menggunakan start range, start index. Ini adalah 1, ini adalah start index. 4 ini adalah end index. Indeks terakhirnya berapa? Nah, kalau di sini contohnya di sini saya akan mengakses value dari indeks pertama sampai dengan indeks keempat. Nah, sama seperti di list, kalau kalian lihat di materi sebelumnya, indeks keempatnya itu nanti tidak akan diakses. Jadi
Yang akan diakses itu adalah indeks 1, 2, dan 3. Jadi indeks 1 itu adalah kulkas, kedua kompor, dan 3 adalah meja kursi. Di indeks keempat itu tidak akan ikut diambil, hanya itu sebagai batasnya. N-index itu sebagai batasnya saja. Yang diambil adalah yang sebelumnya. Nah, kalau kita mau mengakses value misalnya dari indeks pertama, item pertama sampai indeks kesekian, itu kita bisa saja menggunakan angka 0 di sini. Kalau kita mulai dari depan, di lemari, kulkas, kompor, meja itu sudah kita ambil value-nya, atau angka 0 ini bisa saja kita hapuskan. Jadi isi di dalam square bracket-nya itu ada titik 2 dan 4. Start index-nya dikosongkan, lalu kita hanya bisa mengisikan saja n index-nya. N index-nya ada di 3. Coba kalau kita ganti n index-nya ada di 3 misalnya. Nah, maka yang diambil adalah lemari, kulkas, dan kompor. Nah, demikian juga untuk kebalikannya, kalau kita mau mengakses item misalnya dari indeks kedua sampai dan seluruhnya sampai item-item yang ada di belakangnya sampai akhir dari tuple, itu bisa saja kita mengkosongkan n index-nya di belakang. Jadi 2.2, value selanjutnya itu kita kosongkan saja. Jadi dari indeks kedua itu lemari, kompor, indeks kedua sampai item terakhir itu kita bisa dapatkan menggunakan kode ini. Nah, di sini juga kita bisa melihat nah, kalau kita mau melihat misalnya ada nggak sih item ini di dalam sebuah tuple, nah kita bisa saja membuat kode program seperti ini. Misalnya saya buat di sini ada gudang nih, gudang ada 4 item di dalam, ada 7 item di dalamnya. Lemari, kulkas, kompor, meja, kursi, piring, sepeda. Nah, saya mau lihat kompor ini ada nggak di dalam gudang. Nah, kita bisa saja menggunakan if di sini. If kompor in gudang, maka print. Nah, kalau di sini kan kita lihat bahwa kompor itu sebenarnya ada di dalam variabel gudang. Maka kalau ada, berarti fungsi print ini nanti akan dieksekusi. Jadi kompor ini ada di dalam gudang. Lalu di tuple juga ada fungsi count. Fungsi count ini nanti kita bisa gunakan untuk melihat item dengan value tersebut itu ada berapa. Misal contohnya di sini. Di sini saya ada variabel gudang. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 value di dalam tuple gudang ini. Nah, di sini saya gunakan fungsi count. Nah, saya akan cari kursi ini ada berapa banyak di dalam tuple ini. Jadi formatnya adalah gudang atau nama variabelnya titik count, lalu value-nya yang akan dicari, yang akan dihitung itu kita inputkan di sini. Kalau kita eksekusi di sini, kursi itu ada 3. Jadi count itu untuk menghitung berapa value yang ada di dalam tuple. Nah, kalau kita lihat dari list dan tuple, itu perbedaannya, kalau list itu ketika kita sudah membuat list, ukuran isi itu bisa kita rubah. Nah, perbedaannya dengan tuple, di tuple ini nggak bisa kita rubah. Jadi kita tidak bisa menghapus, tidak bisa menambahkan, tidak bisa merubah. Nah, untuk apa pakai tuple kalau gitu? Nah, beberapa alasan yang bisa kita naikkan itu adalah penggunaan memori yang lebih kecil. Ketika kita menggunakan tuple, kita bandingkan dengan penggunaan list, penggunaan
memori untuk tuple itu akan lebih kecil. Contohnya di sini saya membuat satu program. Di sini ada dua variabel, gudang dengan tipe data tuple dan juga gudang dengan tipe data list. Nah, value-nya di sini sama. Ada 7 value di masing-masing gudang ini, tapi tipe datanya yang berbeda-beda, yang satu tuple, satu list. Nah, di sini saya menggunakan library system sys. Nah, di sini akan saya gunakan metode atau function get size of untuk melihat berapa besar penggunaan memori untuk variabel tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau di tuple itu memori yang digunakan itu adalah 96. Nah, kalau di list memori yang digunakan itu adalah 120. Jadi penggunaan tuple itu akan menghemat memori dibandingkan list. Kenapa bisa begitu? Karena di tuple ini fungsinya itu tidak sebanyak yang ada di list. Kalau di list kita bisa menggunakan add, atau kita bisa menggunakan remove, kita bisa menggunakan pop, dan lain-lain. Banyak fungsi yang ada di dalam list. Tapi kalau di tuple itu fungsi-fungsi untuk manipulasi variabel, untuk manipulasi value di dalam variabel tersebut itu tidak ada. Jadi penggunaan memorinya, fungsi-fungsinya itu tadi karena tidak ada, penggunaan memorinya akan lebih kecil. Lalu waktu prosesnya juga lebih cepat dibandingkan list. Nah, di sini saya buat juga dua tipe data, satu tuple, satu list dengan value yang sama. Nah, saya di sini menggunakan library timeit. Jadi saya akan menghitung berapa proses untuk membentukan variabel dengan tipe data tuple dan variabel untuk waktu pembentukan variabel dengan tipe data list. Ini kalau kita eksekusi bahwa untuk membuat sebuah tuple dengan value yang sama dengan list itu, bahwa waktu yang digunakan itu adalah 0,03. Sedangkan waktu yang digunakan untuk membuat list itu adalah 0,12. Jadi bisa kita bilang bahwa penggunaan tuple ini itu proses untuk pembentukan itu bisa lebih cepat. Nah, sekian materi untuk tuple. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat latihan, selamat belajar.